guys，大家晚上好。panas。晚上好，晚上好，晚上好。Hai Kak Rovina. Ni hao老师，你好，你好。Oke, mari kita review yang pelajaran kemarin. 谢谢。Langsung aja ya. Yang satunya maksudnya. Jika Xie. Kalau ada yang bilang xie, misalnya nih kalian lagi minjam bareng atau lagi habis ngapain, bilang thank you gitu kan. Ada yang bilang thank you, terus kalian harus jawabnya 不客气. Karena xie itu artinya terima kasih. 不客气 itu artinya sama-sama. Sebenarnya artinya itu jangan sungkan, tapi lebih banyak diartikan dengan sama-sama. Gitu. Sama-sama. Selain ada 不客气, kalau misalnya ada yang jawab 谢谢, ada yang bilang 谢谢, selain 不客气 itu kalian juga ada boleh jawab yang lain juga. Misalnya selain 不客气 itu ada 不谢. Tapi 不谢 itu kayak agak kaku sih. Kalau mau pakai 不谢 itu lebih bagus bilangnya 不用谢. Habis itu ini, 老师 ketik dulu yang ini biar kalian gak bingung. 不谢, misalnya 不谢, 不谢. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai 不谢 itu harus senyum, bener-bener harus senyum. Kalau nggak senyum nanti dikira kalian nggak ikhlas. Tapi kalau 不客气 itu is okay. Habis itu sebelahnya itu 不用谢 itu lebih halus sih. 不用谢 atau kalian bisa pakai tambahin o gitu kan. Oh jangan sungkan ya, sama-sama ya gitu kan. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau Mandarinnya kayak gini, 不用谢哦 gitu, pakai o. Atau ada lagi, sama-sama dalam bahasa Mandarin itu banyak banget guys. 等一下我想一下 mikir dulu ya, mikir dulu. Berpikir, 等一下我想一下是什么. Selain 不用谢 itu kalian ada kepikiran nggak sama-sama dalam bahasa Mandarin? Sama-sama dalam bahasa Mandarin. 不谢, 不用谢, kalian juga bisa bilang apa ya? 别客气, kalian juga bisa bilang 别客气. 别客气 itu hampir sama dengan 不客气. Tapi kalau 别客气 itu dibilang Mandarin kalian itu lebih wow, Mandarin kalian wow gitu. Kenapa? 别 itu sama dengan tidak guys. Jadi 别客气 itu benar-benar bilang jangan sungkan gitu. Kalau 不客气 itu kayak sama-sama tidak sungkan. Tapi kalau 别客气 benar-benar bilang ke orangnya, ini kalian udah deket ya, terus orangnya bilang terima kasih, terus kalian bisa bilang 别客气啦 gitu. 别客气 gitu. Jangan sungkan, 小事儿别客气. Oh, masalah kecil, jangan sungkan, seperti itu. Oke? 谢谢
bukechi. Jadi ingat ya, xie itu bukan cuman jawaban. Misalnya ada yang orang bilang xie itu jawabannya bukan cuman bukechi. Pertama yang tadi itu buxie itu, tapi kalian ngomongnya itu bener-bener harus senyum, buxie gitu. Karena itu agak kaku. Jadi kalau yang lebih halusnya itu buyong xie, tengahnya pakai yung, buyong xie. Atau kalian juga bisa bilang别客气gitu. Kalau misal kalian nolong orang terus nggak ikhlas gitu kan, orang yang ngeselin misalnya ngeselin gitu kan, terus bilang xie, habis itu kalian jawabnya buxie, terus jadi kayak kasih kesan kalian lagi nggak senang gitu loh, nggak senang. Terus ya next time kalau misalnya yang kayak begini lagi nggak perlu cari saya lagi, kalian boleh pakai buyong xie kalau gitu. Atau kalian mau nyindir orang pakai buxie juga bisa, buxie gitu. Wah, Mandarin kalau misalnya ditelaah itu artinya banyak sekali guys. By the way, bukan cuma Mandarin kayaknya ya, bahasa lain juga kalau misalnya kita lihat pemakaiannya itu banyak yang berbeda dari buku. Misalnya di buku kita belajar oh begini, tapi rupanya di real life-nya mereka itu ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini gitu. Malah ada yang melenceng. Ya enggak? Aduh. 等一下，我先喝水一下哦。Oh, kebetulan ini tentang 喝水. Yang atasnya nanya, 你喝水吗？你喝水吗？ Bersin guys, udah mau hujan. Kalau mau hujan pasti bersin. Kalian gitu juga enggak? Oke, lanjut ke sini. 你喝水吗？ Ni itu kamu, he itu minum, shui itu air, ma itu kata tanya, apakah. Jadi apakah kamu minum air? Maksudnya menawari, apakah kamu mau minum air? Ni he shui ma? Gitu. Misalnya ada tamu datang ke rumah kalian, terus kalian nawarin, ni he shui ma? Ni yao he shui ma? Yang de. Jadi kalian mau pakai yao bisa, nggak pakai yao juga bisa. Jadi 你喝水吗？你要喝水吗？ Atau kalian kalau misalnya di rumah lagi banyak pilihan minum gitu kan, kalian bisa nanya ke tamunya begini, 你要喝什么？你要喝什么？什么 itu apa? 你要喝什么？ Atau kalian nggak mau pakai yao, bisa juga langsung 你喝什么 gitu. Habis itu, oh rupanya orangnya bilang bu, xie. Bu ini bukan bu, tapi punya tisesheng, oke, karena dia berdiri sendiri. Tapi kalau ada temennya dia baru berubah nada, masih kan nggak, Laoshu pernah bilang yang bu ini dia berubah nada. Tapi karena ini bu ini dia berdiri sendiri, jadi dia nggak perlu berubah nada. Makanya nada aslinya itu dia sebenarnya nada keempat. 4 第4声, jadi dia bilang bu, tapi punya enggak gitu, punya biasa aja bu, xie gitu, bu, xie, seperti itu. Next ya. Next, 请不要说话，请不要说话. Misalnya kalian lagi ada biasa di tempat mana yang nggak boleh berbicara, terus kalian ada misalnya ngajak teman ke sana, terus kalian malah ngobrol gitu. Selain di perpustakaan, biasanya di bus, di kereta api,
di MRT gitu sebenarnya nggak boleh bicara juga. Maksudnya nggak boleh bicara terlalu keras gitu, apalagi ya angkat telepon urgent oke, tapi kalau untuk angkat telepon yang untuk kongko di Medan kita bilangnya kongko. Kalau misalnya untuk kongko gosip-gosip tok gitu biasanya jangan guys. Pas lagi ujian, oh iya pas lagi ujiannya. Oh ya benar-benar Kak Rufina, pas dalam pas di kelas terus lagi ujian kita itu nggak boleh bicara tuh. Tapi kalau misalnya untuk kondisi yang di luar, kalau di luar negeri itu kita kalau di kereta api, baik di kereta api, di bus, kan mereka ada bus kan, ada bus tuh bilangnya bus tuh pas bus MRT gitu-gitu kita nggak boleh bicara gitu. Maksudnya ya menghormati pengunjung yang lain, mana tahu ada yang terganggu dengan kita berbicara gitu. Jadi kalian boleh bilang kok, kalau misalnya ada teman kalian, ada orang lain sesama penumpang terus bicara, kalian boleh bilang 请不要说话 请不要说话. Atau lagi kondisi ujian nih, ada lagi kondisi ujian terus mereka ditegur, ada murid yang berbicara gitu kan, terus mereka ditegur sama gurunya 请不要说话 请不要说话 gitu. 考试 itu ujian ya guys, 考试请不要说话 gitu. Oke, 请 itu maksudnya tolong. Dia bisa 请 itu banyak artinya, selain tolong dia juga bisa sebagai permisi gitu. 请帮我 permisi, tolong bantu saya. Ya permisi, ya tolong sih. 请 habis itu 不要 itu tidak, 不要 jangan, 不要. By the way ini kemarin ada kita pelajari loh, 不要. Gimana cara bilang no, 不 gitu kan. Salah satunya ada 不要nggak sih? Ada nggak? Kalian masih ingat nggak? Kak Rufina masih ingat nggak? Next, habis itu 说话 itu berbicara. 说 itu berbicara, 话 itu hua itu kayak kata-kata gitu. Jangan berkata-kata, jangan bicara kata-kata, yang berbicara gitu. 说话, oke. Jadi arti semuanya itu, dia itu 请不要说话 artinya tolong jangan berbicara. Atau tolong diam. Gitu, seperti itu. Terus kalian kalau udah ditegur, kalian harus sadar gitu kan, oh ini nggak boleh bicara nih di sini. 好的，对不起. Kan kadang kita kalau misalnya nih kayak kita naik bus atau naik kereta sama temen nih, terus lihat HP. Oh ya, satu lagi, kalau misal kalian lagi di luar naik bus di sana atau naik kereta, tolong jangan setel HP kalian. Misal kalian naik video, terus suaranya itu kalian buat besar banget sampai mengganggu pengunjung yang lain. Jangan ya guys. Ya kalau misalnya kalian mau nonton video atau lihat, biasa kan ada TikTok, misalnya mau nonton TikTok kan ada suaranya gitu kan, lebih bagus pakai headset. Dianjurin, bukan lebih bagus, emang dianjurin pakai headset supaya tidak mengganggu pengunjung yang lain gitu. Jadi kalau kalian udah ditegur, kalian sadar diri gitu kan, oh ya, 好的对不起. Kadang kan kita bukan sengaja gitu kan, kadang kita lagi lihat video atau lagi lihat apa tuh seru, terus langsung nanya ke temen, bicara ke temen gitu kan, terus jadi seru, terus temennya juga lupa, ya jadi seru, ngobrol deh panjang kali lebar di bus, di kereta gitu kan. Ya enggak, hayo siapa yang gitu. Kalau misal lagi suasana ujian terus kalian ditegur sama gurunya, kalian boleh tambahin 老师, jadi 好的对不起老师. Nih 老师nya pasti mikir, ini ya udah tahu lagi ujian ngobrol lagi. Kalau ini mah, kalau misalnya pas ujian ngobrol mah bukan disengaja gitu kan. Bukan lagi, udah pasti kesengajaan nggak sih? Atau kalian sebelum ujian suka
saling menghafal. Kan ada yang seperti itu ya. Next, yang ini. Ni hao. Ni hao. Ni hao itu halo guys. Ni hao itu halo. Kayaknya Losha kemarin pernah cerita deh. Ni hao itu halo. Tapi kalau misalnya the realnya in real life, karena di buku-buku semuanya tulisnya ni hao, ni hao, ni hao gitu kan. Selalu diajarin kalau misalnya ada yang bilang ni hao, kalian bilang jawab ni hao juga. Jadi kalau ketemu orang kalian bilangnya ni hao. Sebenarnya kalau di real life mereka ada pakai ni hao juga, tapi untuk formal. Tapi kalau untuk sesama teman mereka nggak pakai ni hao lagi. Mereka pakai hai gitu. Jadi ni hao itu benar-benar ke orang yang kalian nggak dekat. Tapi kalau yang udah dekat mereka biasanya langsung pakai hai. Dan hai dalam bahasa Mandarin itu bukan hai itu bukan hi ya guys, tapi dia ada penulisan dalam bahasa Mandarinnya. Yang ini hai gitu, hai gitu gitu. Yang Losha ketik di bawah, coba yang kalian lihat. Pinyinya hai, pinyinya hai gitu. Tapi kalau misalnya misalnya ke customer kalian bilangnya ni hao juga sih. Ya pokoknya untuk yang formal, untuk urusan kerja pun kayak misalnya ke perusahaan bekerja sama dengan perusahaan ini, terus diutuslah siapa perwakilan dari perusahaan tersebut, terus ya kalian pertama-tama untuk basa-basi ya bilang ni hao gitu, ni hao, ni hao. Sama halnya bertatap muka langsung mereka pakai ni hao. Sama juga dari telepon. By the way kalau ni hao itu kan halo ya, tapi di telepon kalian pas ngangkat telepon bukan ni hao. Halo mereka itu ada lagi kalau untuk angkat telepon. Bilangnya wei. Jadi tambahin tetap pakai ni hao tapi depannya pakai wei ni hao. Itu untuk kerja ya. Kalau untuk kerja, wei ni hao, 请问你找谁? Gitu. Wei ni hao. Hai, halo gitu. Kayak hai, halo, hai gitu. 请问你找谁? Maaf, kamu cari siapa? Gitu. Apalagi kalian kalau misalnya jabatannya itu seperti kayak asisten manager, atau kalian itu kayak sekretarisnya bos gitu kan. Terus rupanya bos itu banyak sekali customer atau kerjasama teman-teman yang dari Tiongkok gitu, orang Cina, sesama orang Cina. Nah kalian itu kalau dalam pekerjaan kalian itu angkat telepon harus seperti ini. Wei, ni hao, ni zhao谁, 什么事儿 gitu, 什么事儿, ada apa? 有什么 kalau untuk lebih formalnya biasanya bilang 喂您好有什么我可以帮的吗有什么我可以帮的吗 ada yang bisa saya bantu, bisa begitu ya. Tapi kalau misalnya dalam pekerjaan langsung datang 喂你好你找谁 halo kamu cari siapa, kayak kasar banget. Tapi kalau misalnya kalian bilang 喂您好有什么我可以帮的吗 ada yang bisa saya bantu, begitu. Panjangnya dari ni hao sampai ke situ sekretaris ya. Okay, next. 我可以坐这儿吗? 我可以坐这儿吗? 我 itu saya, 可以 itu bisa, 坐 itu duduk, 这儿 itu di sini, ma itu kata untuk bertanya. Hampir sama dengan apakah. Jadi 这儿, coba kalian lihat 这儿. 这儿 itu yang Dalu punya, yang Cina daratan. Tapi kalau yang Taiwan mereka nggak pakai erhua, tapi mereka bilangnya 这 aja, 这 我可以坐这吗? Biasanya mereka nggak bilang 这 sih, mereka lebih bilangnya ke 这里, 我可以坐这里吗? Gitu. Bolehkah saya duduk di sini? Habis itu orangnya jawab 可以啊，可以请坐. Bilang bisa, boleh, terus dipersilakan lagi, silakan duduk gitu, silakan gitu. Oh boleh silakan, seperti itu. 可以坐这儿吗?
Ini masih Erhua itu masih belum banyak. Tapi kalau misalnya kalian lihat, kalau misalnya kalian ke sana, ke Zhongguo sana, apalagi yang ke Beijing sana itu mereka banyak banget. Semua katanya rata-rata ada Erhua. Semua kalimat mereka ucapin. Pokoknya kalimat yang mereka ucapin pasti ada Erhua. Jadi kayak gitu. Kalian kalau nggak terbiasa, apaan sih nar gitu. Tapi kalau misalnya kalian kayak Laoshi ya udah terbiasa dengarnya, kalau misalnya nggak dengar yang Erhua itu malah lebih aneh. Itulah pengalaman Laoshi pertama kali ke Taiwan. Mereka itu sama sekali nggak pakai Erhua guys. Terus mereka itu ngomongnya kayak agak slow. Terus ada beberapa kata yang masih ada nyampur sama Hokkien, Tai, Hokkien guys, Hokkien kalian tahu. Tapi ini Hokkiennya itu Hokkien Taiwan, Tai. Misalnya nih, 等一下，我想一下，老师mikir dulu. Kemarin pernah tahu. Misalnya mau bilang sangat sibei. Jadi kan misalnya nih kalian lagi jalan-jalan, terus ada tempat restoran yang enak banget gitu kan. Terus kalian boleh bilang sibei hao chi. Sibei itu kayak sangat kayak enaknya itu bener-bener gila, enak banget gitu, sipei. Tapi itu bukan bahasa Mandarin guys, tapi itu bahasa Hokkien. Terus hao chu itu ya enak gitu. Jadi kalau misalnya udah pakai kata sipei hao chu itu gila, enaknya itu gila banget gitu, bener-bener enak. Pokoknya melebihi sangat enak, itu melebihi dia sangatnya gitu. Gitu. Jadi kalau kalian ke Taiwan, mungkin kalau kalian nggak terbiasa dengan, apalagi nggak pernah denger yang Mandarin mix sama Hokkien itu, kalian bakalan bingung. Ini apa? Ini bahasa Mandarin. Jadi sometimes kalian nggak bisa bedain mana kata Mandarin, mana yang Hokkien gitu. Tapi jangan khawatir, itu cuma untuk kehidupan sehari-hari. Untuk yang di AI yang di sana itu suka nyampur. Tapi kalau untuk yang formalnya, mereka pasti pakai full yang Mandarin, nggak dicampur-campur sama Hokkien. Tapi kalau untuk di kehidupan sehari-harinya, mereka itu suka banget campur-campur sama Hokkien gitu. Jadi makanya kan ada pengalaman nih. Ada pengalaman kan kemarin itu kan pernah ke sana, saya udah pernah cerita. Terus kebetulan ada part time gitulah, lumayan cari pemasukan. By the way, kalau misalnya kalian pelajar terus kalian part time itu bisa guys, bisa. Tapi kalau Cina itu benar-benar nggak bisa, ya sekolah, nggak boleh bekerja. Tapi kalau di Taiwan bisa guys, bisa. Untuk pelajar itu boleh sambil bekerja. Nah, Laoshi itu part time-nya itu di sekolah guys, di sekolah, di mana Laoshi sekolah ya, terus bantu akademik situlah gitu kan. Kita ada guru pembimbing orang Indo. Kemarin Laoshi pernah cerita orang Indo. Terus orangnya itu sebenarnya orang Pontianak, tapi dia udah married sama orang Taiwan dan tinggal di sana. Anaknya udah gede, udah SMA. Sekarang mungkin udah tamat SMA, karena Laoshi di Taiwan itu udah beberapa tahun yang lalu, udah lama. Ya, mungkin udah tamat kuliah juga. Oke, next ya. Nah, jadi kan bantu si orang Indo ini yang mengurus kita, anak-anak Indonesia yang kuliah di sana. Dan Laoshi membantu kayak jadi asistennya si dosen ini gitu kan, yang orang Indo. Nah, selain Laoshi ada lagi orang Taiwan, ada lagi. Jadi satu departemen itu banyak guys. Selain dari Indo ada juga murid dari Vietnam, selain dari Vietnam ada juga dari Filipina. Jadi satu departemen khusus ini ada. Jadi ada di situ ada guru Indo, guru Filipina, terus ada guru Vietnam juga.
gitu. Jadi satu department itu emang khusus untuk guru-guru yang dari negara-negara yang lain disatuin dalam satu ruangan. Ya tugasnya mereka itu sebagai penghubung murid yang di sana, murid dari negara masing-masing, dengan menghubungkan mereka dengan sekolah gitu. Karena kan kita kalau misalnya ke sana kan ada banyak sekali yang kita nggak mengerti gitu kan, apalagi orang Taiwan, gimana mau bisa belajar bahasa Indo, bahasa Filipina, bahasa Vietnam. Nah inilah fungsi guru-guru ini. Jadi mereka nanti kalau ada apa-apa mereka yang sampaikan. Jadi kita sambil belajar Mandarin di sana, kita dibantu juga sama guru-guru pembimbing kita gitu. Nah singkat cerita, ada juga orang Taiwan yang bekerja sama Laoshi di department ini gitu kan. Terus kan kayaknya kemarin kalau nggak salah ada, dia itu sibuk banget gitu kan kerjaan, karena dia orang Taiwan, karena dia mahasiswa Taiwan. Terus dia itu lebih banyak kerjaan daripada Laoshi gitu. Jadi dia sibuk banget. Terus dia bilangnya Qi xiao. Terus senyum kan, karena kan Laoshi bisa sedikit bahasa Hokkien. Terus dia cuman bilang katanya itu sesingkat itu, Qi xiao. Habis itu Laoshi senyum kan, ketawa kan, ya nggak sampai ngakak sih kan, cuman dia bilang sekilas saja. Habis itu dia terkejut, loh kamu tahu artinya? Tahu? Terus langsung Laoshi bilang bahasa Mandarinnya, feng le, kuai feng le, qi xiao. Iya, jadi qi xiao itu sama dengan sudah mau gila gitu. Mungkin karena dia sibuk, terus ya emang udah kebiasaan orang-orang sana itu kayak ngomong kalau udah sibuk banget itu, aduh sudah mau gila kayak gitu guys. Jadi wow bisa juga bahasa Hokkien. Terus dari sana dia jadi di sana dia jadi itu deh, lebih hati-hati dalam ngomong bahasa Hokkien. Dia by the way belajar juga loh. Dia itu sebenarnya bukan suku Hokkien, dia itu suku Hakka kalau nggak salah. Jadi FYI, untuk semua orang Taiwan di rata-rata lah ya, sebagian besar lah ya, nggak semua. Rata-rata sebagian besar orang Taiwan itu mereka emang diharuskan bisa pakai bahasa Hokkien. Ya bukan kamu harus bisa bahasa Hokkien, ya bukan seperti itu juga, tapi kayak keadaan sih, karena semuanya bisa bahasa Hokkien terus mereka dipaksa, ya bukan suku Hokkien juga harus belajar bahasa Hokkien gitu. Kalau Taiwan itu kan ada bahasa Hokkien. Terus kalau kalian bisa bahasa Hokkien itu, ai di sana itu kayak wow gitu, kayak welcome banget, kayak seneng banget gitu. Tapi kalau belanja ya tetap murah juga sih, nggak pernah kita coba juga. Kita bisa bahasa Hokkien loh. Soalnya kan bahasa Hokkien yang Medan itu sama bahasa Hokkien yang di sana itu beda banget. Dari nadanya ada beberapa yang sama, cuman kebanyakan yang nggak sama, apalagi kalau yang Hokkien Medan itu kita itu udah mix, ada yang kita mix sama bahasa Indonesia, jadi even kita pun nggak tahu itu bahasa Hokkiennya itu apa gitu. Jadi kadang kita ngomong bahasa Hokkien, kadang ada beberapa yang mereka nggak ngerti, tapi ada beberapa yang ngerti. Ada beberapa kata yang mereka ngerti, ada beberapa yang mereka nggak ngerti gitu. Tapi kalau kalian di Cina, mereka itu apalagi Beijing, Guangzhou itu ya Guangzhou itu mereka itu bukan pakai bahasa Hokkien guys. Mereka itu ada juga, kalau misalnya kalian bisa bahasa ini Guangdong, Kantonis, beneran. Kalian kalau belanja itu langsung dikasih murah. Terlihat kan perbedaannya. Kalau misalnya kalian ke Guangzhou, ke Cina sana, kalau misalnya kalian bisa bahasa Kantonis,
kalian belanja itu bakal dikasih murah. Itu dosen Laoshi semuanya rata-rata bilang begitu. Kalau cepet limpul itu mix ya sama Indo. Cepet ya sih, cepet itu udah harusnya kalau bahasa Hokkiennya itu dia harusnya cepat itu cepat, kita bilangnya cepat. Terus kalau cepat itu udah mix sama Indo sih, cepat. Terus limpul itu kayak singkatan dari 50 nggak sih? Limpul 50 itu bukan bahasa Hokkien guys. Soalnya kalau Hokkiennya itu kita bilang gocap, beda jauh ya. Kalau cepet itu masih sama, hampir sama. Cepat masih sama. Kalau yang 100, cepet itu by the way 100 ya. Jadi kalau 100 dalam bahasa Hokkiennya itu cepat. Tapi kalau biasanya orang Indo bilang cepet, nah gitu. Apalagi ada 100.000 kan, cepet cing. Nah, iya. Jadi harusnya cepat cing gitu. Kalau limpul itu kayaknya itu masuknya 150. Cepet limpul iyalah mix Indo lah. Iya mix Indo. Cepet itu kalau misalnya Hokkien itu cepat. Terus kalau 50 itu ya gocap, cepat gocap. Iya, kalau mau bilang bahasa itunya kita bilangnya cepat gocap, cepet limpul. Iya sih, mix tapi lebih banyak Indonya. Ni hao老师, ni hao Kak Rufina, ni hao Kak Helena, ni hao. Ni men hao ya. Ya, tadi pokoknya ingat ya guys. Kalau kalian mau sekolah di China, mendingan kalian coba belajar selain bahasa Mandarin, kalian boleh coba belajar bahasa Kantonis. Kantonis itu susah loh. Lei ho itu artinya ni hao. Itu susah loh. Dari kemarin suka dengerin. Itu ada lagu Kantonis. By the way, artis yang suka nyanyi lagu Kantonis itu ada Game. Kalian tahu Game? Game Deng Ziqi. Karena dia orang Kantonis guys. Itu di Hong Kong ya Laoshi. Iya bener. Yang Kantonis itu dari kebanyakan di Hong Kong. Di Hong Kong itu mereka udah pakai Kantonis sih. Bahasa Kantonis. Iya. Hong Kong. Biasanya kalau misalnya di Hong Kong itu mereka udah pasti pakai Kantonis. Tapi kalau misalnya kalian tadi kan Laoshi bilang, tadi kita bisa bilang Kantonis itu kalau misalnya di Taiwan itu kalian kalau bisa bahasa Hokkien itu mereka seneng banget, kayak deket banget dengan kalian. Wow, kalian bisa bahasa Hokkien ya, wow kok bisa gini, mereka udah penasaran. Tapi kalau misal ke Jongguo, ke Tiongkok, mereka itu bukan bahasa Hokkien. Tapi kalau misal kalian bisa bahasa Kantonis, itu kalian kalau misal belanja bakalan dikasih diskon guys. Wow banget gak sih? Itu pengalaman dari Laoshi, lagi bukan saya, tapi dosennya Laoshi. Jadi kan dulu kan Laoshi kuliah di sini kan. Terus dosennya Laoshi itu mereka itu lulusan S2 dari Tiongkok. Terus mereka bilang ceritalah berbagi pengalaman gitu kan. Mereka itu kalau misalnya belanja bisa bahasa Kantonis, terus bakalan dikasih diskon karena dikira orang asli sana gitu. Jadi bakalan dikasih diskon. Karena kan mukanya bukan Chinese gitu kan. Iya, terus dikira orang sana, terus udah dikasih diskon. Tapi kalau misalnya kalian ngomongnya Mandarin, oh ya udah nggak bakalan dikasih. Maksudnya ya mereka biasa aja, udah tahu Lawai itu maksudnya turis gitu, orang luar gitu, turis gitu. Jadi bahkan di kuliahnya mereka S2 sana bahkan di universitas yang di Cina sana itu mereka ada eskul ya. Dulu sekolah itu kan ada eskul kayak
kegiatan tambahan gitulah, mau belajar apa gitu kan, banyak badminton lah, dari sport sampai ke yang belajar juga ada. Nah mereka itu ada pilihan, kata dosennya Laoshu dulu, mereka itu ada, bahkan ada ekskul itu kayak bahasa Kantonis, belajar bahasa Kantonis. Terus dosennya Laoshu itu ambil itu bahasa Kantonis ekskulnya, lumayan nambah banyak bahasa, terus gratis lagi dari universitas. Oh kakak di Jawa juga Laoshu, Kak Helena. Oh iya di Jawa juga ya. Kalau bisa bahasa Jawa dapat diskon. Iya ya, berarti kebanyakan daerah begitu ya. Ekskul dulu wajib pas SMA dulu kena masuk nilai rapor. Iya kalau dulu. Tapi tergantung sekolah juga nggak sih? Tergantung sekolah. Kalau Laoshu dulu sekolahnya iya sih. Harus ikut ya. Maksudnya harus pilih gitu kan. Harus pilih ya ekskulnya ya, mau yang mana. Karena ini masuk nih ke nilai rapor gitu kan. Ya. Ya dulu sekolah Laoshu juga begitu. Oh, di sekolahnya Kak Arvina wajib. Oke, di sekolahnya Laoshu ya sih. Tapi kalian kalau di sekolah kalian dulu gimana? Ekskulnya itu kalian pilih, misalnya kalian sukanya ini, lebih suka ke sport gitu, yang olahraga, terus kalian pilih olahraga. Dan atau ekskulnya itu begini, misalnya biologi ada ekskul biologi, ada ekskul bahasa Inggris, ada ekskul Mandarin, terus kalian pilih gitu dari ketiga ini, atau gimana? Terus ada olahraga juga, ada ini juga, ada itu juga. Terus kalian nggak mau belajar, males lah, ekskul masa belajar sih, udah kita main aja sport gitu, yang olahraga. Atau kalian ekskulnya itu cuma satu terus kalian wajib ikut gitu. Misalnya ekskulnya itu cuma ada biologi, terus kegiatannya itu pas ekskul ya praktek membelah. Kalian suka nggak sih pas biologi terus membelah? Maksudnya membedah hewan, terus lihat bedah hewan, terus lihat dalamnya isinya apa aja. Pernah dulu milih, bingung, cuma karena sepi peminat. Tata Boga pas kelas 2 SMA. Oh, Tata Boga itu yang tentang masa-masa nggak sih? Wah seru dong sekolahnya bisa ada Tata Boga. Dulu kalau di sekolahnya Laoshu mungkin karena baru ya, ya bukan sekolah lama. Jadi dia nggak ada kegiatan yang wah, ekskulnya yang nggak ada yang wah gitu ya, biasa-biasa aja. Yang kayak olahraga basket gitu, basket, sepak bola, badminton, habis itu ekskul apa lagi, biologi yang wajib itu ya, biologi itu wajib, biologi. Terus ya biologi sih itu yang wajib, dan biasanya itu ada nilai prakteknya. Itu biasanya kalau ekskul itu kita itu biasanya praktek guys, jadi disuruh bawa kodok, bawa berudu, bawa ini, bawa itu, pokoknya tiap hari ada bawa binatang deh, pokoknya tentang praktek atau tanaman, soalnya pokoknya yang apa yang kita pelajari itu yang dipraktek, dan prakteknya itu biasanya pas ekskul dan itu ada nilainya. Terus kalau ekskul olahraga itu nggak wajib, misalnya Laoshu kan suka basket ya, ya itu milih basket itu nggak ada nilainya, ya datang ya nggak datang gitu, nggak ada nilainya. Jadi cuma biologi yang ada nilainya. Tata Boga itu kayak masa-masa nggak sih? Wah keren banget dong. Oke, next. 看电视itu nonton televisi. Jadi ini nggak sama gambarnya ya guys. Gambarnya itu kan dia lagi baca koran. Kalau koran itu bahasa Mandarinnya 报纸. Jadi kan tetap pakai kan, tapi yang 电视 itu kita ganti jadi 报纸. Jadi 看报纸, lagi baca koran. 他在看报纸, dia lagi baca koran. Ingat, hanya itu yang dia perempuannya. 他在看报纸. 我在看报纸, saya lagi baca koran gitu, 报纸.
Lalu kenapa dari tadi bilangnya pouci pouci? Itu kan 电视, karena ini gambar sama kalimatnya itu berbeda. Jadi kalau yang kita sesuaikan gambar itu harusnya bilangnya 看报纸. Jadi kalian tinggal ubah aja subjeknya. Nah, Mandarin itu kalian harus begitu, guys. Coba kalian kan ada, misalnya ada subjek ni, wo, ta gitu kan, apapun itu. Coba kalian ganti subjeknya. Misalnya kalau ni seperti ini kan dia nggak ada subjeknya. Kalian bisa tuh tambahin subjek di depan. Wo kan bao zhi. Oh, saya baca koran. Coba kita tambahin sedang lagi baca koran. Wo zai kan bao zi. Saya lagi baca koran. Coba kita ganti subjeknya pakai dia. 他在看报纸. Kita ganti lagi subjeknya pakai ni, kamu, ni在看报纸. Kan wow. Kalian kalau belajar Mandarin itu coba ganti, jangan cuma baca ini aja, tapi coba ganti subjeknya, tambahin subjeknya, atau kalian ganti objeknya gitu kan. Nah, nanti kalian jadi bisa jadi bukan cuma bisa denger aja, tapi juga kalian bisa pelan-pelan, kalian juga bisa bicara gitu. Karena kadang kalau kita ya denger aja ngomong, oh ya oke, ya ngerti. Tapi kalau misalnya praktekin langsung, ngomong langsung itu kayak kadang susah nggak sih? Tiba-tiba lupa, ini kosakatanya apa ya? Untuk ini Mandarinnya apa ya? Ya enggak. Langsung pertama-tama kalau belajar Mandarin, pas belajar Mandarin kayak gitu sih. Oh ya, tiba-tiba ngeblank. Ini apa ya? Itu apa? Jadi pelan-pelan guys. Ubah subjeknya, ubah objeknya, gitu kan? Atau hilangin objeknya, hilangin subjeknya, kayak gitu. Jadi kalian lama-lama udah bisa bukan langsung sih, pelan-pelan itu bisa buat kalimat sendiri, bisa ngomong langsung pakai bahasa Mandarin, gitu. Next, ini yang kemarin. Ada 2 yang tambahan kemarin nggak sempat. 桌子和椅子. 桌子 itu meja, 椅子 itu kursi. Oh ya, satu lagi. Kita belajar 椅子 kursi itu kan 椅子, ya enggak? Ya enggak, 桌子 itu tetap. Tapi kalau misal kalian ke China, ini khusus di China ya, di China, Taiwan kan juga China laos. Maksudnya yang di Cina daratan. Kalau kalian ke Cina daratan, itu mereka lebih banyak bilangnya 凳子. Maaf, udah lupa cara tulis 凳子 itu gimana. Langsung takut salah. Biasanya mereka nggak bilang 椅子. Nanti ya langsung cari tahu, terus langsung meong. Kalau 凳子 itu mungkin untuk biasanya mereka pakai ngomong aja sih, biasanya ngomong ya 书面语. Pas ngomong mereka bilangnya 凳子. 你拿过凳子过来. 那个凳子你拿过来. Biasanya pakai ngomong aja guys. Jadi mereka bukan bilangnya 椅子, tapi bilangnya 凳子. Mereka suka pakai 凳子, bukan 椅子. Jadi kalau misalnya kalian dengar ada orang Cina, mereka ngomong kursi itu pakai 凳子, itu ini udah pasti orang Cina daratan gitu. Jadi langsung kalau misalnya kita pakai 椅子, mereka ngerti nggak? Ngerti dong, tetap ngerti. Cuman mereka udah tahu, mereka itu bakalan tahu, ini bukan orang Cina, makanya dia pakai 椅子. Karena kebiasaan mereka itu suka ngomong 凳子. Dan kalau misalnya kalian bilang kursi itu pakai 凳子 itu Mandarin level kalian itu dianggap tinggi. Udah kayak wow, ini orang Mandarinnya bagus nih, bilangnya 凳子. Berarti tahu kebiasaan orang Cina daratan ngomong kursi itu bukan 椅子 tapi 凳子. Tapi kalau yang di buku kita selalu belajarnya yang 椅子, bukan nggak pernah ada diajarin 凳子. Karena yang untuk universal ya 椅子 gitu.
Kalau di Taiwan bilangnya 一次sih. Di Taiwan bilangnya 一次. Next, ini yang belum. Coba, kalian masih ingat nggak kemarin masih ada review? Hari ini nggak ada review. Tapi coba kalian masih ingat nggak? Ini tentang arah guys. Jadi si tangannya ini nunjuk ke bawah, ya kan? Terus kata-katanya itu 在上边 在上边. Coba kalian abai, misalnya pasti lo tahu ada satu huruf yang buat kalian bingung. Ada satu huruf yang paling ini kan. Pasti ini kan yang buat kalian bingung, ya enggak? 但是没关系. Kalian fokus saja ke kata yang sudah pernah kalian pelajari, yang kemarin langsung terangin, yaitu yang tengah. Coba kalian lihat yang tengah itu, terus kalian lihat arah tunjuk tangannya itu ke bawah. Sesuai nggak? Coba jawab, bener atau salah? Abaikan yang di ujung guys, karena emang yang di ujung, yang di huruf terakhir itu emang kemarin nggak ada langsung ajarin. Tapi walaupun kalian gak ngerti yang di ujung, yang huruf terakhir, kalian lihat aja huruf yang di tengah. Kalian udah tahu ini gambarnya bener atau enggak. Karena yang di ujung itu ya yang kata terakhir, huruf terakhir maksudnya. Huruf terakhir itu cuma sebagai pelengkap aja. Intinya itu di huruf tengahnya. Yang di tengah kan ada 3 huruf kan ini kan. 3 huruf gak sih? 3 kan. Terus yang di tengahnya guys, kalian fokus ke tengahnya. Masih ingat gak? Masih dong. Gak sesuai 老师, salah 老师. 为什么? Kenapa? Coba jelasin. Lao Shi tuh emang suka banget kalau misalnya muridnya Lao Shi jawabnya salah. Kenapa? Benar. Kenapa? Karena kan Lao Shi kan ngajar SD gitu kan. Terus kan muridnya Lao Shi tuh kan kadang suka karena SD, terus mereka suka asal-asal jawab. Salah Lao Shi. 对 Lao Shi, 对 itu artinya benar. 错 Lao Shi. Terus kan nanti kalau Lao Shi bertanya, mereka udah ubah jawaban mereka. 错 Lao Shi, dari benar jadi salah. Habis itu mereka balik lagi, benar Lao Shi. Mereka nggak, ada yang kalau yang pinter ya bisa kasih alasan, terus jawabannya tetap nggak mereka ubah-ubah. Tapi kalau bagi anak-anak yang lain yang cuma ngikut-ngikutan, ya udah bentar ini. Terus kalau ditanya kenapa, ya benar Lao Shi. Kalau jawabannya benar, ya salah Lao Shi. Salah ya salah, itu alasannya. Begitu. Oke, kalian udah kasih alasannya Kak Helena. Oh, Kak Rufina bilang nggak sesuai. Kenapa nggak sesuai? Kak Helena udah jawab, 在上边 atas, bukan bawah. 对了，很好。在上边，上itu coba kalian fokus ke yang tengah. Ini intinya guys, yang tengah ini. 上 artinya atas. Kenapa dia tunjuk ke bawah? Gitu kan? Salah. Dan pian itu kayak di sisi, di sisi atas gitu. 在上边 di atas bisa, 在上边 di sisi atas juga bisa gitu. 在 itu di, 在 artinya di. Satu lagi. Ini benar atau salah? 在里面 Ini kemarin ada deh, kayaknya yang huruf belakang yang limen itu juga, yang miennya itu juga ada deh. Coba kalian masih ingat nggak? Benar atau salah? Sesuai nggak gambarnya? Oh, Kak Kristia udah jawab betul. Yang lain? Yang lain?
Kak Helena, Kak Rufina, 怎么样？对还是错？对 artinya betul guys. Oke. Next time kalau Laoshi nanya benar atau salah, 对 artinya benar, 错 artinya salah. 对还是错？ benar atau salah. Oke, jadi kalian juga jawabnya pakai pinyin juga. Atau kalian bisa ketik benar, ketik salah. 对 artinya benar. Yang ini guys, hurufnya. 对 itu benar. 等一下啊。对 artinya benar, sedangkan 等一下老师 ketik dulu. Jadi next time kalian ketiknya pakai Hanzi, pakai karakter Mandarin bisa. Tapi kalau HP kalian nggak bisa ketik karakter, kalian tulis pinyin juga bisa. Jadi pinyin untuk benernya ini 对. Yang salahnya 错. Ingat ya. Jadi, Laoshi tanya sekali lagi, terus kalian jawab pakai yang pinyin-nya. Kita langsung perhatiin ya. 这个图 gambar ini 对还是itu artinya atau, 错 salah, 对 itu benar, 错 itu salah. 对还是错 benar atau salah? Coba kalian tolong bantu Laoshi jawab sekali lagi, benar atau salah pakai bahasa Mandarin yang udah Laoshi kasih di bawah. Laoshi pinyin-nya kali ya. Oke, Kak Helena udah jawab 对 sesuai nggak? Tadi kata Kak Helena, Kak Helena bilang betul Laoshi, terus udah jawab pakai pinyin. Coba yang lain. 对 Laoshi. Oke, bagus Kak Rufina. Hayana Kak Kristia. Tadi Kak Kristia jawab duluan betul. 但是我要你用中文。对了 Kak Kristia. Pakai Hanzi. 可以，很好哦。Oke, next time 对还是错? Kalian udah tahu jawab artinya benar atau salah. Oke, Laoshi baca dulu. Kenapa alasannya? Kak Rufina udah kasih alasan. Betul Laoshi, terus langsung kasih alasan. Di gambarnya kan si anak tersebut di dalam kardus. 对了，benar-benar bagus. Ya. Karena kan 在里面 itu artinya di dalam. Jadi 在里面 itu artinya di dalam gitu. 里面 itu artinya dalam. 在里面 di dalam. Ya, benar. Anaknya itu, anak kecilnya itu ada di dalam dus. Jadi 水这个图是对 benar. Jadi gambar ini sesuai 对 benar.你们好棒哦. Wow, kalian 很棒. Berarti arah kalian udah tahu. 上 atas, 下 bawah, 外 luar, 里 外 luar, 里 dalam, 左 kiri, 右 kanan. Wah. Sebenarnya itu ada yang lebih dalam lagi. Misalnya kita nunjuk arah. 往前走 右转 jalan lurus terus belok kanan, 然后右转 itu lebih susah lagi. Misalnya kalian nanya jalan, kalian misalnya lagi jalan-jalan ke China, terus kalian 迷路了 tersesat, kalian mau nanya jalan gitu kan, terus orangnya arahin, kalian bilang mau ke stasiun misalnya, gimana cara jalannya ke stasiun? 往前走 向右拐 belok ke kanan. Tapi sekarang udah gampang ya. Kalau dulu kan mungkin harus bertanya gitu kan, karena smartphone itu dulu kan masih belum bisa cek Google Maps gitu kan. Kalau ada pun Google Maps-nya itu kadang nggak update gitu kan. Tapi sekarang mah udah gampang, teknologi udah canggih gitu kan. Tenang, tinggal pakai Maps aja, ya nggak sih? Tapi kalau untuk kayak Laoshi yang buta Maps, mohon dimaklumi. Ya kan, kalian pernah gitu nggak sih? Kadang Maps-nya itu mungkin karena udah belok salah, terus Maps-nya itu jadi lari, terus jadi tersesat deh malah pakai Maps. Iya dong, kadang suka bingung, namanya cewek ya. Tapi kayaknya cuman beberapa aja sih, nggak semua sih. Cewek termasuk Laoshi itu susah banget sih nggak sih lihat Maps. Misalnya ini lurus, habis itu kan terus dibilang 500 meter lagi belok ke kiri. Terus yang di map itu dia deket ya kan, terus ini banyak gang, terus nggak muncul dia di map. Terus itu deh, itu sering banget.
harusnya belum belok udah belok, harusnya udah belok kelewatan, jadinya jalan lain. Apalagi kalau jalan di sini kan susah ya kan, mau muter-muter gitu kan susah, mau balik lagi muter susah gitu kan, apalagi kalau macet gitu gimana. Nah kadang udah salah, oh harusnya di pertama ini udah belok, rupanya kedua baru belok, terus mapsnya jadi lari, ya nggak sih, terus mau muter lagi aduh susah banget gitu, ya nggak sih. Kalian ada pengalaman nggak sih? Pernah loh, Laoshi itu lihat maps pas di Surabaya. Di Surabaya, aduh gila sih, Laoshi emang parah banget sih kalau untuk tentang jalan. Hafal jalan itu kayak susah banget, oh my god, susah banget loh, sumpah susah banget. Jadi kan ada pernah Milu lah, Milu itu artinya tersesat guys. Milu itu tersesat. Jadi begini ceritanya, Laoshi kan dipindahkan dari Jakarta, dipindahkan dulu masih kerja di Kongsi, perusahaan, dipindahkan ke Surabaya. Surabaya bahasa Mandarinnya Sisui. Sisui itu Surabaya. Nah, udah di sana, jadi dari kos ke kantor itu lama sih, hampir sejam karena beda tempatnya, sejam. Dari Surabaya Barat kemarin itu ke Surabaya Timur kayaknya kalau nggak salah ya. Jadi itu hampir 1 jaman lah dari Surabaya Barat ke Surabaya Timur. Surabaya itu kan gede ya, jadi agak jauh. Terus aduh jalanannya itu susah dihafal gitu kan. Terus pas itu masih pakai Grab, selama 1 bulanan full pakai Grab. Habis itu kan guys, kan motor kan dulu kan Laoshi kerja di Jakarta. Jakarta itu ada motor. Nah motornya itu sedang dikirimin ke lagi di jalan ke, lagi di ekspedisi, pokoknya nitip ekspedisi ke Surabaya biar Laoshi nggak perlu pakai Grab lagi, jadi pakai motor berangkat kerjanya. Nah udah sebulanan lebih motornya sampai tuh, udah sampai di Surabaya, tapi alamatnya itu alamat kantor bukan alamat kos. Jadi ya kan, gaya kan, belagu ya kan, oh ya nggak apa-apa, nanti motornya sampai di kantor, nanti udah nggak perlu pakai Grab lagi, udah bisa pulang pakai motor sendiri. Terus sementara Laoshi itu udah 1 bulanan masih nggak bisa hafal jalanannya, ya ampun. Udah pakai Grab kan, karena kan Grabnya itu setiap hari berbeda-beda, kadang pakai yang ini, kadang pakai yang ini. Terus buat bingung banget, apalagi Surabaya itu nggak pernah pergi ke sana, itu baru pertama kali. Itu udah sebulanan lebih masih nggak bisa hafal lagi. Nah udahlah itu belagu ya kan, cepet-cepet mau bawa motornya pulang, mau naik motor aja nggak mau pakai Grab gitu kan, mau hemat, pakai Grab mahal loh, apalagi caranya jauh gitu kan. Ya udah bawalah motor pulang. Terus sampai di jalanan, sampai setengah jalan lihat maps, oh ya nih. Terus yang buat bingung itu di Surabaya tuh dia ada bundaran, terus aduh susah mau belok ke sini. Terus kan pas pertama kali bawa motor pulang, muter-muter di bundarannya itu sampai 3 kali guys. Oh loh ini, oh tadi jalan ke sini kayak belok ke kanan loh, ke bundaran lagi, coba belok ke kiri, kayaknya perasaan belok ke kiri, tadi belok ke kiri ketemu bundaran ini lagi, belok ke kanan ketemu bundaran ini lagi, sampai 3 kali loh guys, sumpah. Udah lihat maps loh, udah lihat maps, jatuhnya ke sana terus, muter di sana terus. Terakhir berdoa, aduh ini kayak mana nih, mau nanya orang mau gimana. Pas itu kan dari jam 12 pulang, biasanya jam 1 itu udah bisa sampai rumah. Itu pas hari Sabtu, sepi guys. Terus jalanan itu kayak agak sepi gitu, mau nanya orang juga gimana, nggak ada orang yang jalan, semuanya pakai kendaraan. Terus semuanya langsung udah sendiri shoo gitu. Terus mau stopin orang kayak nggak enak hati gitu kan, ya udah berusaha sendiri baca mapnya lagi gitu. Terakhir rupanya lurus. Kenapa dari tadi nggak dicoba belok kiri 2 kali, belok kanan sekali? Kenapa dari tadi nggak coba untuk lurus gitu? Kenapa nggak dari tadi coba lurus? Kalau lurus kan udah dari tadi sampai ke rumah. Tau nggak, itu di jalan tersesat. Harusnya jam 1 udah bisa sampai rumah. Tau nggak jam berapa baru sampai rumah? 4 jam 4 sore guys. Astaga, di jalanan lama banget. Tapi untunglah tahu jalan pulang ke kos. Karena dulu di Surabaya ngekos.
ngekos guys. Oke, mungkin kalian juga udah ngantuk denger cerita Laoshi. Ingat, Milu, intinya Milu itu tersesat, Milu tersesat. Jadi kalau misalnya kalian tersesat, kalian harus wen lu, tanya jalan. Wen lu. Kalau enggak nanti kalian jalan-jalan kayak Laoshi, muter bundaran itu berkali-kali. Oke, 那我的直播今天到这里了，拜拜，拜拜 guys， 谢谢你们的时间，谢谢，拜拜，再见哦。